Saya selaku teman Pak Saiful, Pak Saiful mau dibangun nggak? Wah, Pak Saiful bilang, iya Pak, tapi saya nggak punya uang. Nah, lantas saya bangun Pak. Saya bangun 2 tingkat. Bapak senang. Gitu ya. Bapak senang, terus udah menjadi rumah. Bapak, saya ngomong lagi sama Bapak. Rumahnya Bapak udah bagus, 2 tingkat, tapi tidak ada mobil. Boleh Pak minta mobil? Boleh, saya kasih Alphard. Makin teler Bapak dengan hutang, kan gitu Pak ya. Jatuh tempo, Bapak tidak sanggup untuk membayar ini. Nah, karena tidak sanggup membayar itu, langsung saya bilang sama Bapak, hitungan Bapak sama saya. Nah, punya Bapak lebih sedikit, silahkan Bapak keluar. Ini yang terjadi di negara kita. Rilis dari OCCRP yang menunjukkan bahwa menjadi finalis tokoh dunia terkorup. Nah, saya ingin melihat dalam sudut pandang Bapak sebagai mantan TNI, perwira TNI yang melihat kondisi bangsa hari ini 10 tahun terakhir. Artinya kalau Jokowi sendiri tidak menerima dengan berita itu, ya silahkan ajukan gugatan ya kemana, kan begitu ya. Sehingga jelas memang apa yang terjadi di negara kita ini, contoh soal Pak tentang ijazah palsu Jokowi ya. Ini kan merupakan bom waktu, pada saatnya juga akan kebuka Pak. Ya, sama dengan Pak Saiful. Pada waktu SMP Pak Saiful kan masih punya teman yang SMP ya. Ya, yang sekelas. Paling tidak masih ingat lah, atau masih hidup 25 orang kan begitu ya. Nah, kalau tidak ada sama sekali kan saya bilang Pak Saiful sekolah di mana kan gitu ya. Nah, sama dengan itu juga tuntutan-tuntutan dari teman-teman pergerakan terhadap ijazah palsu Pak ya. Pak Jokowi tidak bisa menghadirkan atau membuktikan ijazah itu. Nah, ini yang terus menjadi bahan nanti kepada bangsa ini, anak bangsa, yang benar seperti apa. Nah, mestinya Pak Jokowi legowo sebagai mantan presiden memberikan penjelasan kepada rakyatnya. Ini loh ijazah saya, kan begitu ya. Dan saya tidak tahu nanti mungkin ke depan setelah ya persidangan-persidangan mungkin pada akhirnya akan terbuka, saya tidak tahu. Terutama itu tergantung kepada UGM karena munculnya di UGM kan Pak ya. Tapi berarti kalau begini Pak Pur punya keyakinan kalau ini akan masuk ke pengadilan. Kan kita lihat beberapa ditolak tuh. Bedi Mulyadi ditolak, kemudian yang teman-teman banyak ngajukan Pak ya. Tapi tidak ada ujung masih ya. Masih belum ada ujung. Tapi pada akhirnya kemungkinan besar tidak mau harus terbuka Pak. Akhirnya ini akan terbuka masuk, Pak, akan terbuka. Hanya waktu yang menentukan. Terus banyak memang bom waktu yang ditinggalkan oleh kebijakan Jokowi selama jadi presiden dua periode yang lalu begitu Pak ya. 10 tahun. Ya, 10 tahun begitu. Nah, contoh soal ini kepres tentang PKI kan gitu, bantuan PKI Pak ya. Sangat kontroversial. Pak Prabowo sendiri selaku presiden bilang jangan lupa sejarah kata gitu ya. Bangsa ini merdeka begini-begini kata Pak Bowo gitu ya. Kita harus kembali ke UUD 45. Harus kembali ke UUD 45 dan sebagainya. Nah, sekarang Pak Jokowi apa sudah melihat sejarah di lapangan, keadaan di lapangan, potret keadaan itu pada saat itu, apakah betul yang melakukan pembunuhan itu orang Islam, para tokoh, mahasiswa kan gitu ya. Mestinya Pak Jokowi memberikan satu argumentasi yang jelas begitu. Nah, sekarang yang jadi masalah, orang-orang PKI yang kami bilang, rakyat bilang, dialah pelaku dari peristiwa G30S, kan begitu Pak ya. Tapi mereka sekarang dapat santunan. Nah, di rakyat, di tentara, para senior-senior saya yang meninggal dan sebagainya, tidak dapat apa-apa. Mahasiswa tidak dapat apa-apa, kan gitu ya. Jadi kan agak lucu begitu Pak ya. Nah, ini yang mungkin harus Pak Jokowi pada saatnya harus memberikan klarifikasi dan khusus kepada Pak Bowo, Presiden Prabowo, ya harus memberikan satu jawaban pasti kepada masyarakat. Jangan anak cucu kita nanti salah menilai Pak bahwa yang melakukan kudeta itu rakyat, bukan PKI kan itu. Ini bahaya Pak gitu ya. Pak Bowo sendiri bilang bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah. Ya, kita sependapat itu. Tapi pemerintah juga harus memberikan satu pembelajaran, satu pendidikan di tingkat sekolah yang bukunya harus benar Pak ceritanya, jangan dibolak-balik gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah.
Selanjutnya tentang kilometer 50, kelompok Islam masih merasa belum puas ya. Karena saya tidak tahu sampai sejauh mana pihak hukum gitu ya, Polri maupun badan-badan hukum yang lain untuk menangani masalah ini secara terbuka gitu ya. Terus yang selanjutnya tentang kebijakan Presiden Jokowi untuk IKN yang top Pak ya. Ya memang Pak. Sebenarnya kan begini Pak Saiful. Ya. Sama dengan saya dengan Pak Saiful. Pak Saiful punya tanah bagus 500 meter, 1000 meter gitu ya. Ada di pojok gitu Pak Saiful ya. Saya selaku teman Pak Saiful, Pak Saiful mau dibangun nggak? Wah Pak Saiful bilang, iya Pak, tapi saya nggak punya uang. Nah lantas saya bangun Pak. Saya bangun 2 tingkat. Bapak senang. Gitu ya. Bapak senang, terus udah menjadi rumah. Saya ngomong lagi sama Bapak. Rumahnya Bapak udah bagus, 2 tingkat, tapi tidak ada mobil. Boleh Pak minta mobil? Boleh, saya kasih Alphard. Makin teler Bapak dengan hutang, kan gitu Pak ya. Jatuh tempo, Bapak tidak sanggup untuk membayar ini. Nah, karena tidak sanggup membayar itu, langsung saya bilang sama Bapak, hitungan Bapak sama saya. Nah, punya Bapak lebih sedikit, silakan Bapak keluar. Ini yang terjadi di negara kita. Nah, sebenarnya pembangunan satu negara itu ada 2 Pak. Pembangunan yang sifatnya material seperti jalan tol, pelabuhan dan sebagainya, yang sifatnya bangunan. Yang sifatnya imaterial yang tidak dibangun oleh Jokowi. Imaterial itu adalah rasa kebangsaan. Rasa memiliki negeri ini. Pak Bowo udah nyampaikan, negeri ini didapat dengan berdarah-darah kata gitu ya. Nah, ini tidak dibangun semangat itu gitu ya. Kok kita kalah sama orang asing, orang luar, langsung ketemu orang luar langsung keok ke tanah anak sekarang gitu ya. Nah, ini yang nggak boleh. Terus sudah tidak terjadi pembangunan sampai tuntas Pak Jokowi, terus ini kehendak rakyat. Nah kita tanya, rakyat yang mana? Nah, dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, baik di IKN maupun di PIK 2, siapa yang akan menikmati dengan harga rumah miliaran Bapak? Tidak ada. Kecuali kondisi sekarang ekonomi rakyat tidak punya Pak. Rakyat bisa hidup aja sekarang, bisa makan, udah alhamdulillah Bapak. Nah ini yang jadi masalah. Ya, ini yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo selaku Presiden, karena ini merupakan PR bangsa. Nah, selanjutnya, karena uang tidak aja dapat pinjem Bapak ya. Jadi bingung Bapak, bayarnya dari mana? Kan gitu ya. Nah, seharusnya pemerintah itu, Pak Bowo juga nyampaikan, sumber alam akan dikelola sendiri sampai matang, begitu ya. Misalkan minyak tidak dijual dalam minyak mentah, kan begitu ya. Tapi minyak yang sudah jadi nantinya. Kalau sekarang kan apa? Hilirisasi ya. Sekarang masih mentah dijual keluar, udah matang kita beli lagi gitu Pak ya. Jadi kayak sulap gitu. Kayak orang bodoh persisnya. Pak Bowo bilang kita bukan bangsa bodoh kok, kita orang pintar. Nah, itu Pak yang saya lihat kurang transparannya pemerintah masa lalu. Sumber alam kita berapa sih hasilnya Bapak? Ya. Nah, terus saya dengar di berita-berita di Kalimantan terjadi pengelolaan sumber alam yang ilegal. Bagaimana ilegal Bapak mau pakai truk-truk kendaraan besar ya? Apa iya pada tidak tahu? Kan gitu ya. Ini yang itu. Yang saya minta kepada pemerintahan sekarang, kata Pak Bowo sendiri nih Pak, bahwa rakyat sudah pintar. Jadi rakyat Pak tahu sebenarnya yang benar seperti apa. Tolong Pak Bowo buka, gitu ya. Memang kita tahu tidak seperti membalik tangan untuk Pak Prabowo, gitu ya. Oh, ini harus begini. Tidak juga. Kita juga tahu. Memang Pak Bowo sampai sekarang belum 100 hari Pak ya. Nah, nanti mungkin akhir bulan ya, 100 hari gitu ya. Nah, tapi dengan demikian Pak Bowo sudah bisa memberikan jawaban bukti kepada rakyat apa yang dijanjikan kira-kira gitu Pak. Ini yang saya lihat belum sepenuhnya. Ya. Itu mungkin Pak. Ya, memang di eranya Pak Prabowo kan kemudian judul misalkan yang tidak terbongkar akhirnya di 100 hari Prabowo mulai ditanggepin tuh walaupun belum sampai atas. Kemudian informasi-informasi yang lainnya yang pembatalan PPN 12%. Akhirnya kan itu membahagiakan warga. Walaupun kemudian ada
masih ada kebingungan di level bawah. Ini kok katanya nggak jadi, tapi kan tetap naik dan segala macam. Nah, tentu Pak Prabowo sudah sadar dengan konsekuensinya. Beliau bagian cuci piring yang diakibatkan oleh Jokowi. Nah, tapi saya ingin bertanya dulu tentang apakah bom waktu ini masih dalam remote-nya ini masih dipegang oleh Jokowi gitu sebagai sebuah politik sandera misalkan. Kan kita dengar juga rumor-rumornya Pak Prabowo nggak berani ini karena tersandera, ini nggak berani karena tersandera gitu. Nah, bagaimana dalam pandangan Pak Purno? Kita lihat potret Pak ya. Potret. Kalau potret nggak boleh direka-reka kan Pak, nggak bisa direka-reka. Melihat potret sampai detik ini, Pak Jokowi masih seperti merasa masih presiden. Ya begitu Pak ya. Masih ikut-ikut. Masih ada menteri yang menghadap ke situ dan sebagainya kan gitu ya. Jadi ini menimbulkan satu pemikiran dari rakyat gitu, khususnya para tokoh. Ini apa-apaan lagi? Kok sudah turun, kok masih melakukan seperti itu? Harusnya Jokowi legowo kepada penggantinya. Inilah Pak yang ditakutkan oleh Jokowi, khususnya tentang hutang mungkin Pak ya. Hutang terlalu besar Pak. Memang ada aparat yang mengatakan, wah Indonesia hutangnya lebih kecil daripada negara lain. Nah, tapi tidak pernah menceritakan negara itu misalkan punya pemasukan 100, hutangnya 10. Kan masih untung Pak. Nah, kita tidak. Kita punya hutang 100, masuknya cuma 10. Jadi 90 minusnya itu yang jadi masalah. Itu. Jadi harusnya pemerintah memberikan satu penjelasan yang lebih baik lah ya. Supaya rakyat ini jangan mengkira-kira sendiri Pak. Kalau rakyat mengkira-kira sendiri jadi salah nanti Pak ya. Kita tetap jaga keutuhan bangsa ini. Bagaimana kalau kata Pak Bowo, di dalam pembukaan tadi dicantumkan melindungi seluruh tumpah darah dan mencapai tujuan nasional. Tujuan nasionalnya masyarakat adil makmur Pak. Nah adil makmur dari mana bang kita pada berantem sendiri ya? Begitu. Uangnya tidak jelas gitu.